Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa. Di sini aku bakalan bantu kalian nih. Kita dari mana nih? Kita dari GSK Farm, konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Jadi di waktu 5 jam ke depan aku akan menemani kalian live untuk membahas semua yang ada di GSK Farm. Buat teman-teman di GSK Farm itu apa sih? GSK Farm itu salah satu konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realitas. Terus juga nih buat teman-teman di kita ada 3 produk utama kita. Yang pertama ada edukasi, rekreasi, dan investasi. Aku di sini ingin menjelaskan ke kalian tentang investasi dulu nih. Jadi investasi di sini kita ada 3 program. Yang pertama ada program Sultan. Program Sultan itu apa sih? Program Sultan adalah program untuk kalian yang lagi ada uang atau lagi kelebihan uang atau ingin investasi di kita, boleh dengan program Sultan. Bisa mulai dari 100 juta aja, kalian akan dapetin profit 500.000 per bulan. Kan itu bisa kalian dapatkan dalam kurun waktu 1 tahun ya guys. Jadi 1 tahun itu kalian bisa investasi di GSK Farm sebesar 100 juta, terus kalian dapetin profit 500.000. Terus juga nih bagi teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya kok cuma 100.000, kalau aku mau invest 200 gitu boleh nggak? Boleh banget nih, berlaku buat kelipatan juga ya. Jadi kalian yang ada rezeki lebih, mungkin mau invest 1M, tinggal dikaliin aja 500.000 dikali, kalian akan dapetin profit 5 juta kalau mau invest sebesar 1 miliar. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita nggak ada investasi bodong. PT kita di bawah hukum, di bawah legal hukum, ada undang-undang juga, kita di bawah undang-undang, pokoknya kita legal ya guys. Kalian nggak perlu khawatir mau investasi di GSK Farm, kalian nggak perlu khawatir uang kalian bakal hilang, kalian nggak perlu khawatir, pokoknya tinggal titipin dana ke kita. Nanti juga ada surat perjanjian juga, terus juga ada surat kita selalu ada perjanjian di atas kertas putih, kita pasti akan selalu kasih kalian. Jadi kalian jangan khawatir, kalau di GSK Farm ini bukan investasi abal-abal. Terus juga dapetin profit yang banyak. Kapan lagi 100 juta dijadiin profit 500.000? Nggak bakal turun. Pokoknya kalau kalian investasi di kita nggak bakalan turun nilai rupiahnya, tetap 500.000 setiap bulannya. Jadi kalian jangan khawatir, pokoknya di GSK Farm itu kita juga akan memberikan laporan bulanan buat kalian yang tanya uang 100 juta itu diinvestasiinnya dalam bentuk apa. Kalau kita akan memberikan laporan bulanan setiap bulan, setelah itu kita juga berani memberikan garansi resmi ya guys. Semua program yang ada di GSK Farm ini memberikan garansi resmi. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kita nggak bakal menghilang. Kita juga akan memberikan kalian profit, maksudnya memberikan kalian kenaikan terus. Pokoknya nanti kita kasih kenaikan profit juga guys. Ada kesempatan buat kenaikan profit. Jadi kalian nggak perlu khawatir, 500.000 itu bisa naik kapanpun. Terus juga nih bagi teman-teman yang mau program Sultan tapi patungan, apa boleh banget, tapi kita nggak ini ya guys, nggak mengikuti patungan tersebut. Jadi kalian cari teman kalian sendiri buat patungan, buat ikut program Sultan seperti itu. Terus juga bagi teman-teman nih yang beranggapan kalau kita nipu, kita nggak mungkin ya bakal nipu. Jadi kalau di GSK Farm ini kita real ada produknya. Kalau bisa dicek di belakang nih ada tanah luas dan juga sapi-sapi. Jadi kalian nggak perlu khawatir,
kalau di GSK Farm ini ada bukti nyata ya guys. Terus juga di Instagram kita yang atas kan udah sering banget aku jelasin kalau memang di GSK Farm investasinya aman dan terpercaya. Terus juga selain program Sultan yang salah satu program kita yang paling banyak, maksudnya yang paling banyak eh, manfaatnya atau paling banyak keuntungannya itu program Sultan. Terus juga yang pengen menjadi peternak mandiri, kita bantu buat mewujudin keinginan kalian yang ingin berternak, yang ingin memiliki peternakan sendiri. Kita akan bantu kalian, kita akan memberikan kalian ilmu atau edukasi. Jadi kita bantu kalian juga buat cari kandang, mau nyari kandang, mau cari lahan, mau cari bibit, atau mau nyari mungkin nyari atau pendidikan peternakan. Apa sih kata-katanya, bukan pendidikan peternakan, bukan, kayak pembelajaran tentang peternakan guys. Jadi kalian bisa langsung ke kita, karena kalian akan dibimbing langsung oleh owner kita yang sudah berpengalaman. Terus juga ada dokter hewan yang siap membantu kalian. Terus juga tim tandem, tim pakan. Jadi kalau kalian bermitra dengan kita untuk membuat peternakan, kalian akan dibimbing sampai kalian menjadi peternak yang sukses. Jadi nggak cuma kalian kayaknya beli aja gitu, nggak cuma kalian cuma beli, nggak cuma kalian cuma minta tolong dibikinin kandang, nggak gitu guys. Kita akan membantu kalian, pokoknya kita akan membantu kalian menjadi peternak sukses. Jadi kalian akan kita beri informasi seputar peternakan, kalian akan saya bantu, ataupun jika kalian ada kesusahan nih di dunia peternakan kalian, nanti aku bisa bantu kalian seperti itu. Terus juga jangan khawatir buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di manapun kalian berada, aku mau ngasih tahu juga kalau kalian ikut program mitra usaha ini, kalian akan pokoknya kalian akan menjadi peternak sukses nih. Jadi bukan cuma kita aja yang menjadi peternak, kalian akan juga menjadi peternak. Untuk itu nanti keuntungannya keseluruhannya untuk kalian seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir. Terus habis ini kita mau melihat nih proses pembersihan kandang sama pembersihan hewan-hewan, terus juga dikasih makan nih para hewan-hewan di sini. Habis ini kita lihat bareng-bareng. Terus juga buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe. Terus juga yang program kita usaha itu cocok banget nih, aku juga mau kasih tahu, cocok banget buat kalian para generasi X, generasi milenial, generasi Z, Gen Z nih, terutama yang beranggapan bahwa berternak itu sekarang udah nggak zaman, ketinggalan zaman, nggak ada manfaatnya. Pokoknya kalian, aku ingin merubah mindset kalian bahwa berternak zaman sekarang itu mudah, tidak perlu seperti zaman dahulu yang ngarit dan lain-lain, tidak perlu, karena kita akan memberi informasi pemberian pakan dengan secara modern, seperti pemberian comboran, pemberian vitamin seperti itu. Terus juga nih yang nanti akan juga bikinin informasi tentang penyimpanan pakan yang baik. Jadi kalau kalian mau bikin peternakan, terus kalian pakai peternakan modern, itu nanti pasti lebih mudah guys bagi kalian ke depannya seperti itu. Jadi nanti kita akan bantu membuat peternakan modern impian kalian. Teman-teman juga jangan khawatir, kita akan bimbing kalian hingga sukses, hingga kalian terwujud nih peternakan impian kalian seperti itu. Jadi yang tanya harga dan lain-lain akan kita sesuaikan dengan keinginan kalian guys. Pokoknya di sini harga kita akan sesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi nggak ada kata-kata kalau di sini itu
mahal atau apa, enggak guys, di sini enggak mahal. Di sini kita mengikuti dari kalian, maksudnya mengikuti keinginan kalian nih, kalian pengennya apa seperti itu. Terus juga ada program yang namanya program titip sapi. Khusus hari ini aku tegasin lagi, kalian bisa titip sapi di GSK Farm secara gratis. Kapan lagi kalian bisa titip sapi di GSK Farm secara gratis? Titip sapi ini, sapi-sapi kalian akan mendapatkan makan, terus juga vitamin, ada tim kandangnya siap 24 jam menemani sapi kalian. Terus juga ada dokter hewan, jadi kalian akan dibantu untuk hewan kalian terkena penyakit atau dan lain-lain, itu akan dibantu dengan tim dari tim pakan sama tim kandang dan juga dokter hewan. Terus juga kalian jangan khawatir kenaikan bobot perharinya bisa 1 kilo. Jadi kalau kalian beli hari ini sapi di GSK Farm, kalian bisa dapetin gratis sapi, gratis titip sapi. Jadi akan membantu banget nih bagi kalian yang mau, misal mau Idul Adha atau mau punya tabungan aja, bisa banget beli sapi sekarang terus dititipin di sini bisa untuk Idul Adha seperti itu. Jangan khawatir juga, keamanan sapi kalian pasti terjamin kalau sudah di GSK Farm itu, karena udah yang aku jelasin tadi kan di sini tuh tim kita sangat sangat solid, sangat bagus seperti itu. Terus juga bagi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe boleh banget di subscribe, dan teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyain. Terus juga nih yang mau punya investasi sapi, boleh banget nih kita bantu investasi sapi nih, boleh nih di kita sedia sapi atau kita jual sapi mulai dari sapi satuan sampai sapi grosir. Jadi buat kalian yang nyari sapi grosir dan nyari sapi satuan boleh banget di kita ada beberapa jenis sapi, ada limosin, simental, ada karolis, ada pegon, ada sapi PO, ada brangus juga kita ada. Terus juga ada sapi Malbor, simental Malbor, jadi berbagai jenis sapi kita ada. Terus juga bagi teman-teman nih, jangan khawatir, sapi-sapi di sini juga sapi-sapi jenis yang bagus ya, maksudnya yang memiliki berat yang maksudnya berat yang tinggi badannya juga tinggi. Jadi di sini sapi-sapinya kualitasnya terjamin. Terus juga kesehatan sapi di sini juga terjamin. Yang pastinya mereka sudah jinak ya guys. Sapi-sapi di sini sudah jinak karena memang setiap hari dimandikan, yang membuat sapi menjadi jinak. Gitu. Jadi kan tiap hari bertemu dengan para pengurusnya, dilus-lus, dimandiin. Jadi mereka itu setelah mengetahui hal tersebut, mereka menjadi lebih jinak seperti itu. Terus juga mau nyari sapi umur berapa, di sini ada umur 5 bulan ada, mau nyari sapi umur 22 tahun juga ada, yang mau nyari sapi kurban buat kurban juga boleh. Terus juga di sini kita juga menyediakan sapi-sapi yang sudah siap kurban guys. Jadi buat kalian yang mau kurban langsung aja hubungi kami, gratis titip sapi. Terus juga teman-teman jangan khawatir, kebersihan dan sanitasi di sini sangat terjamin. Lalat-lalat juga kita usahakan tidak ada seperti itu. Terus juga nanti aku mau nanyain ke kakak yang ada di sini bagaimana cara mengatasi lalat dan lain-lain. Pokoknya banyak video kita yang di YouTube itu udah sering banget membahas permasalahan tentang hewan ternak dan juga permasalahan khususnya sapi itu udah banyak banget di YouTube kita. Jadi kalian scroll aja yang ada masalah buat sapi-sapinya, bisa banget lihat di YouTube kita, dilihat permasalahannya apa, terus di scroll itu banyak banget mulai dari penyakit, mulai dari tips, itu udah kita rangkum menjadi satu di video YouTube kita. Jadi teman-teman nih jangan khawatir, pokoknya
kita mau membantu teman-teman untuk sukses bareng bersama GSK Farm, belajar investasi, edukasi, dan rekreasi. Terus program yang kedua nih, ada program edukasi. Program edukasi ini kita akan membantu kalian nih, kita akan membantu kalian untuk misal ada permasalahan atau kalian mau cari tahu lebih lanjut tentang dunia peternakan, kita bisa membantu dengan memberikan edukasi kepada kalian. Jadi edukasi ini kalian bisa datang secara langsung ataupun secara online. Kalau kalian mau bertanya secara online bisa langsung hubungi WhatsApp kita, nomor ada di bio, ataupun kalian bisa kunjungi website kita di ptgemuksapi.com. Terus juga konsultasi online kita buka dari jam 8 hingga jam 5 sore ya guys. Jadi seperti itu. Jangan khawatir buat teman-teman juga. Di sini kita akan memberikan informasi yang akurat karena memang tim kita sudah berpengalaman di bidangnya. Bukan hanya berpengalaman tapi juga memang sudah berpendidikan sesuai dengan peternakan ini atau di dunia peternakan ini. Setelah itu juga bagi teman-teman nih yang mau rekreasi, mengajak saudara, keluarga, boleh banget nih di GSK Farm. Di GSK Farm ini juga menyediakan rekreasi, bisa rekreasi bersama keluarga, bisa rekreasi bersama teman, saudara, bahkan untuk teman-teman yang mempunyai kelompok belajar juga boleh banget, atau mau magang di GSK Farm juga boleh banget nih. Untuk yang magang atau mau penelitian boleh dengan cara pengiriman proposal ke kita seperti itu. Terus juga nih di GSK Farm itu juga bagi Nah, teman-teman, jadi aku mau lanjutin program edukasi rekreasi tadi ya. Jadi program edukasi dan rekreasi tadi itu kita berikan secara gratis ya. Jadi langsung aja yang mau rekreasi ke GSK Farm bersama keluarga langsung aja ke sini. Terus juga kalau kalian nggak bawa makanan atau mau piknik di sini disediain warung. Buat teman-teman langsung aja langsung hubungi kita biar kita langsung bawa kalian menuju ke tempat ini. Jadi jangan khawatir, mumpung lagi free atau gratis maksudnya, boleh langsung kalian ke sini. Tungguin.
Ini adalah proses ya, proses pembersihan, salah satu proses pembersihan badan sapi. Jadi dimandikan dengan sabun. Setelah dimandikan, kulit-kulitnya itu dielap dengan minyak kemiri seperti itu, biar kulitnya bagus. Juga jadi di sini juga sapi-sapinya dirawat dengan baik dengan bahan-bahan yang berkualitas juga. Nah itu juga guys, itu juga lagi dibersihkan. Jadi semua sapi itu dibersihkan menggunakan air kemiri dan juga sabun. Minyak kemiri guys, minyak kemiri, sabun. Tuh, jadi semua sapinya diolesi.
pemberian makan sama teman-teman dari gudang pakan. Kita lihat Cap. Gudang bareng-bareng. Nah, ini suasana di Eskavan saat turun hujan ya guys. Di tempatnya di Eskavan tuh luas banget, sebelah sana juga sampai sana. Kalau kalian ke sini nih, ini yang aku bilang tadi, muat untuk parkiran mobil, bis juga muat, mobil muat. Jadi tunggu apa lagi yang mau kita
Hai pecinta kehidupan, balik lagi dengan aku Yunita dan Kak Ratna. Di sini Kak Ratna ini selaku tim pakan yang akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung chat kita aja atau komen. Terus hari ini kita mau bahas seputar rumput. Jadi kan rumput tuh kalau dibahas tuh pasti luas banget karena kita juga sering banget bahas tentang rumput. Kali ini kita mau bahas rumput yang pertama termasuk sumber serat. Rumput kan termasuk sumber serat. Untuk mengetahui berapa persen seral yang berapa persen serat yang terkandung, bagaimana caranya mengetahui? Gitu. Jadi ya rumput itu kan banyak komponennya ya. Paling utama itu pasti komponen serat. Nah, gimana kita cari tahu untuk untuk berapa sih kadar serat yang dikandung sebuah rumput itu kita lakukan analisis proximal. Kita ya nggak perlu untuk untuk menganalisa sendiri ya. Di penelitian-penelitian terdahulu itu pasti sudah ada serat yang dikandung sebuah rumput itu. Jadi kita lebih percaya untuk penelitian-penelitian terdahulu saja. Seperti itu. Terus ada tidak komponen serat yang susah dicerna nih Kak bagi hewan ternak terutama pada sapi nih. Sebenarnya di serat itu kan ada komponennya yang seperti lignin, hemiselulosa, selulosa, dan ada juga yang itu kan juga bentuknya untuk NDF sama ADF ya. Pernah kita juga bahas NDF sama ADF sebelumnya ya. Nah, ini tuh kebanyakan ada di dinding sel tanaman. Jadi kalau semakin tinggi ADF atau NDF-nya ini, berarti pencernaan pakannya ini rendah. Nah, biasanya kalau ini kan termasuk di dinding sel ya. Biasanya itu NDF sama ADF tinggi itu kalau ada di tanaman yang sudah tua. Itu pasti tinggi. Nah, pencernaannya pasti rendah kalau diberikan peternak. Terus jika sudah terkonsumsi ternak, bagaimana cara untuk memecahnya, Kak? Misal kita sudah kasih ternak itu untuk tanaman yang ada agak tua ya, seperti jerami padi ya. Nah, kita bisa mendegradasinya untuk komponen seratnya ini kita beri sapi ini kita beri makanan yang tinggi protein. Jadi seperti kita kasih omega, kita kasih pelet, atau yang lebih tepat lagi itu kita kasih comboran. Kita kasih comboran dahulu untuk melengkapi proteinnya, kita tinggikan proteinnya ya sekitar 20%-an ya. Itu baru kita kasih hijauan, tapi jangan terlalu banyak juga. Mungkin maksimalnya kalau kering ya sekilo apa 2 kilo itu aja. Untuk kalau sudah kering jangan kering ya sekilo apa 2 kilo untuk seratnya aja. Semakin tinggi nanti dia dikasih hijauan yang punya serat kasar tinggi, dia nggak akan cepat tumbuh untuk sapi. Terus untuk fungsi mengetahui fraksi serat ini untuk apa ya, Kak ya? Jadi kalau kita ADF sama NDF ini fungsinya itu untuk menentukan pencernaan makan ya, untuk kita tahu sumber energi yang dikonsumsi sama sapi atau ternak itu berapa. Nah, kalau semakin tinggi ADF sama NDF yang dikandung, itu berarti kan pencernaannya rendah.
Jadi semisal nih, ini ada beberapa penelitian ya yang sudah kita temukan di beberapa jurnal. Itu yang paling tinggi itu ada gulma. Gulma itu rumput bawangan yang biasanya ada di sawah. Itu NDF-nya itu sekitar 64%. Tapi itu bahaya apa enggak, Kak? Sebenarnya kalau bahaya itu enggak, cuman kalau dikonsumsi sama ternaknya itu sulit untuk mencerna. Gitu. Jadi nanti energinya dia itu lebih banyak untuk mencerna pakannya daripada untuk pembentukan daging ya, pembentukan daging di badan sapinya Berarti itu. semakin tinggi NDF-nya itu bikin pencernanya semakin lama. Iya, seperti itu. Gitu guys. Contoh yang punya kandungan tinggi apa, Kak? Ini dari ini ya, ada rumput teki, terus apa? Rumput bawangan, jerami padi itu juga tinggi. Berarti kalau bisa kasih makan jerami itu diselang-seling ya, biar pencernaan. Jadi gini, untuk pemberian apa serat itu kan sekitar 30 sampai 35% ya. Itu untuk konsentratnya. Kalau untuk apa namanya? Untuk seperti ini tuh dari 2 sampai 3% berdasarkan bahan kering. Jadi dia kering, nggak basah kayak gitu. Jadi kalau untuk mau cari basahnya nanti ada perhitungannya lah. Terus ada lagi nggak Kak yang tinggi nih? Tinggi ini ada jenis rumput-rumput kayak rumput liar, ilalang itu juga cukup tinggi. Ini 68 jerami Ya, jerami, rumput tinggi, rumput. Terus apa ini? Rumput air. Apa ini? Rumput aur-aur. Rumput aur-aur ini apa ini? Ya, dia punya bunga yang berwarna ungu ya. Nah, ada juga pohon pisang. Pohon pisang ya. Itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih. Bukan nggak boleh ya, susah untuk dicerna. Biasanya dia lebih ke dijadikan pakan alternatif, difermentasi, buat pakan komplit seperti itu. Terus yang rendah nih Kak? Rendah itu sebenarnya ada lamtoro sama bunga turi. Sama lagi nangka. Cuman kalau untuk lamtoro kan kebanyakan sapi itu nggak suka. Dan takutnya itu nanti dia malah keracunan. Gitu. Berarti bisa ya? Bisa. Contohnya apa lagi nih? Bunga tebu. Ada nggak bunga tebu? Bunga telang ya, kacang juga. Aren ini yang udah kita bahas kemarin agak lumayan. Dia lumayan untuk lebih ke apa proteinnya juga tinggi. Jadi serat kasarnya sama proteinnya dia berimbang untuk bunga aren kemarin kan yang pernah kita bahas. Lalu ya. Berarti kalau ini nggak berpengaruh juga. NDF sama ADF itu sama-sama berpengaruh ya. Jadi semakin tinggi juga pencernaannya juga semakin rendah. Terus lanjut nih Kak, fungsi untuk mengetahui standar konsumen serat, standar konsumsi serat untuk ternak itu apa Kak? Jadi untuk standar konsumsi serat pada ternak potong itu tadi sudah saya jelaskan ya, untuk konsentrat itu sekitar 30 sampai 35%. Nah, untuk konsumsinya itu 2 sampai 3% berdasarkan bahan kering. Jadi kalau kita mau nyari ya apa namanya dari keringan itu 2% dari rumput pakan. Paling enggak ya anggap aja 1% lah untuk batas maksimalnya ya, biar kita nggak tahu berapa persen kan yang dikandung. Jadi 1% dari rumput pakan. Jadi kalau kita mau kasih jerami anggap aja kalau dia sekitar bobotnya berapa tuh? Satu sampai dulu. Kalau 300 kilo ya itu sekitar 6 kilo lah Bobot atau dari Jawa. Berapa persen itu? Itu kalau 2
2% ya. Kalau untuk 1% jadi 1 kilo per ekor per hari. Untuk keringnya. Terus juga ini eh cara untuk mendegradasi serat sebelum diberikan ke ternak nih Kak. Untuk mendegradasi serat ya, apalagi komponen ADF sama NDF ini kan susah banget dipecah untuk di pencernaan sapi. Kita tuh bisa pakai cara untuk difermentasi atau untuk dijadikan pakan komplit atau untuk silase. Silase itu kan metode pengawetan hijauan masih segar, tapi nutrisinya itu lebih sederhana. Jadi kita untuk memecah komponen serat yang ada di dinding sel tanaman ini bisa juga pakai itu. Tiga cara yang tadi ya yang saya sebut. Fermentasi bisa juga ditambahkan seperti E4, molase seperti itu. Jadi untuk memecah dinding selnya tanaman ini biar lebih mudah dicerna sama ternak. Biasanya kalau jerami padi itu biasanya di fermentasi terlebih dahulu. Untuk cara fermentasinya nih Kak, yang kemarin udah dijelasin sering ya. Iya, udah sering kita jelasin Nah, juga ya. lihat di bawah guys mungkin. Ya juga di paling gampang itu ditambah molase. Molase itu kan untuk palatabilitas sapinya juga mau ya untuk penambah rasa, dia lebih banyak makan untuk sapi itu. Terus mungkin ada ciri-ciri nggak Kak yang mengandung ADF sama NDF tinggi itu? Biasanya kalau ADF itu dari pohon yang tanaman yang punya warna hijau yang lebih cerah, lebih gelap ya. Biasanya yang lebih tua itu mesti punya seratnya lebih banyak. Terus juga nanti mungkin yang biasanya di rumput-rumput liar itu banyak NDF-nya ya. Iya. Kandungan NDF. Tapi kan kalau rumput liar itu kalau kita berikan ke sapi itu nggak terlalu banyak ya untuk kuantitasnya ya. Jadi kan dia kan lebih ringan. Terus nih ada yang komen nih, orang lagi kerja kok tempat-tempatnya live ini kerja di perusahaan mana ya, gak bermutu banget live-nya. Ini live-nya kita membahas tentang sapi, tentang NDF, ini termasuk bagian dari kerja kita guys. Bisa dibantu subscribe makanya biar tahu video kita itu ada apa aja. Jadi itu lagi membahas tentang pakan, mungkin karena kita di sini mau mengedukasi teman-teman biar teman-teman tuh nggak salah memilih buat pakan sapi. Begitu Kak Hidup Baru. Boleh dibantu subscribe dong Kak Hidup Baru. Biar Kak Hidup Baru tahu perusahaan kita nih perusahaan apa. Gitu nih bisa dilihat kita itu sedang membahas NDF sama ADF gitu untuk mencari pakan yang terbaik buat sapi. Kita lanjut nih Kak, bedanya wheat grass dan padi karena kan bentuknya ini bentuk hampir sama. Ya. Jadi biar teman-teman yang di sana tuh nggak salah ngambil ya, mau ngambil wheat grass ternyata ngambilnya padi. Tuh. Kalau di sini wheat grass itu nggak sebenarnya hampir sama seperti padi, tapi kalau di sini itu nggak pernah setinggi seperti padi ya. Kalau padi kan sudah tahu ya seperti pada umumnya, sedangkan kalau wheat grass itu seperti rumput biasa gitu loh, dia nggak pernah sampai keluar seperti gandum itu ya. Sebenarnya hampir sama, wheat grass sama padi itu sama-sama dalam satu klasifikasi Cerealia ya. Dia dia menghasilkan seperti butiran padi atau butiran beras seperti itu. Nah, hampir sama. Tapi kalau mereka tidak menghasilkan apa-apa, maksudnya dalam artian nggak menghasilkan. Sebenarnya kalau untuk gandum itu kan gandum ya, itu dia menghasilkan biji sama seperti beras, tapi beras itu sama seperti padi. Kalau padi kan
menghasilkan beras yang kita akan kebanyakan dikonsumsi orang Asia. Sedangkan untuk gandum, bijinya itu dijadikan tepung untuk tepung apa namanya untuk pembuatan roti, pembuatan mie seperti itu. Kalau untuk gandum ya lebih banyaknya seperti itu. Kalau di Wheatgrass ini benar-benar nggak bisa dikelola ya? Oh bisa, dikelolanya nih langsung dikonsumsikan gitu ya. Bisa. Cuman kalau wet press itu kemungkinan di Indonesia itu nggak seberapa banyak yang pakai. Tapi hasilnya apa Kak Wheatgrass? Ya pasti. Ini loh seperti ini. Dia tuh pendek gitu ya. Iya, Bisa guys. dikonsumsi juga Kebanyakan banyak banyak orang yang konsumsi ya. Saya tapi kurang tahu ya gimana untuk konsumsinya atau apa gitu. Oh, bisa dibuat jamu juga guys ternyata Pokoknya buat Wheatgrass jus. itu. Mungkin kalau nggak salah rasanya manis atau gimana gitu loh. Oh, nggak rasa rumput ya? Rasa rumput nggak Kak? Nah, kurang tahu saya belum pernah konsumsi wet press ya. Jadi itu seperti padi, cuma lebih kecil gitu ya. Jarang untuk dia eh, saya juga kurang tahu ya gimana di Indonesia ini gimana yang pernah nanam wet grass itu ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini kita mau ngelanjutin guys. Kan yang umum nih dibuat di peternakan tuh rumputnya itu biasanya rumput gajah sama rumput odot. Jadi beda dari dua rumput tersebut itu apa Kak? Jadi jelasin. Jadi untuk bedanya rumput gajah sama rumput odot ya, itu bisa dilihat dari fisiknya. Nah, kalau rumput gajah itu rata-rata bisa sampai 4 meter. Nah, kalau untuk rumput odot itu paling sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Jadi kalau untuk apa namanya tinggi tanamannya kita lebih banyak ke lebih sukanya ke rumput gajah. Nah, lebih istilahnya lebih berat ya. Tetapi untuk kandungannya itu lebih bagus rumput odot. Untuk serat kasarnya itu sama-sama di 28% ya. Nah, sedangkan untuk proteinnya itu rumput gajah itu sekitar 8 sampai 10%, sedangkan rumput odot itu sekitar 14%. Jadi kita kalau mau ngasih pakan ke ternak itu selain apa proteinnya yang kita lihat itu juga serat kasarnya ya. Jadi kalau serat kasarnya tinggi tapi dia punya protein yang tinggi juga itu yang lebih baik kita berikan daripada kita kasih cuma serat kasarnya tinggi atau proteinnya itu yang tinggi. Jadi kalau kita ngasih ke ternak itu biasanya kayak beda sekalian gitu loh, jangan sampai kita nambahkan pakan yang lain gitu kan kita juga nambah kos lagi ya. Jadi kalau dari segi ekonomis nih Kak, dari segi ekonomis tuh lebih baik gajah apa odot nih? Sebenarnya kalau dulu itu rumput gajah karena rumput gajah yang lebih lebih dulu ditemukan ya. Kalau sekarang ya banyak kebanyakan peternak itu lebih memilih rumput odot. Jadi tanamannya juga nggak terlalu tinggi, kandungannya juga lebih bagus dari rumput gajah. Terus kalau buat teman-teman yang daerahnya nggak ada odot ataupun gajah nih bisa menggunakan alternatif nggak sih yang sama seperti kandungan Ya, dua ini? biasanya kan kalau rumput gajah sama rumput odot ini kan kalau rumput gajah lebih suka lebih banyak air ya. Dan kalau rumput odot itu lebih suka ke tanah-tanah yang agak kering sebenarnya. Kalau nggak ada ya tinggal lihat aja apa potensi yang ada di daerahnya. Kemarin kan ada yang kayak bunga aren ya di daerah Lombok tuh. Terus biasanya rumput alfalfa. Apa itu Alfalfa itu rumput apa ya? Itu juga bagus juga rumput alfalfa. Dia juga lebih ini untuk kandungannya itu untuk ADN itu sekitar 30 sampai 40. Jadi dia masih masih istilahnya masih di standarnya saat kasarnya apa yang perlu dikonsumsi sama ternak ya. Gitu. Tapi itu tadi ya Kak,
Kalau dari protein nih, protein kasar, serat kasar itu bagusan mana? Output apa baja nih? Ini lebih lebih banyak, lebih bagus output ya, soalnya kan proteinnya lebih tinggi. Jadi untuk protein sama serat kasarnya ini berimbang. Sama kayak bunga aren yang waktu kemarin kita bahas itu kan juga berimbang gitu. Kenal bunga aren waktu yang lalu kan kita sudah jelaskan bunga aren itu ternyata di daerah Lombok ya waktu itu ya, itu lebih banyak disukai ternak karena dia dari apa namanya, sisiknya bunga aren tuh ukurannya tuh lebih kecil gitu kan, daripada dikasih rumput. Kita perlu mengadah kan, kalau rumput kita butuh hasilnya dia untuk waktu tambahan lah. Seperti itu. Terus juga mungkin apa nih? Rumput tekin. Apa nggak rumput tekin? Rumput teki itu biasanya ada di apa ya, dia tuh kayak biasanya kalau orang yang ke sawah nih, biasanya orang yang ke sawah pasti tahu rumput teki, Rumput tekin. alang-alang, ilalang, itu Oh, pasti tahu gitu. beda tapi ya sama Beda ilalang. sebenarnya, dia rumputnya itu nggak terlalu tinggi, paling segini lah dengan tumbuhnya itu. Terus ada ini, apa ini? Rumput hal, rumput halto. Bentar ya, tak carikan. Toro, aren, ini bagus deh. Wet grass itu apa kak? Wet Dia grass. itu kayak rumput kayak gandum gitu ya. Tapi kan Hmm. di Indonesia itu kayak jarang jarang ya untuk gandum itu. Ingin bertanya-tanya lagi, kalian boleh komen atau DM kita, atau mungkin chat kita di WhatsApp, bisa langsung cari di eh, website kita di ptgemuksapitkita.com. Terus juga terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa buat teman-teman juga, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terus juga yang terpenting dinyalain lonceng notifikasinya. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi seputar peternakan maupun seputar GSK Farm atau seputar sapi apapun itu. Biar kalian nggak ketinggalan informasi, bisa langsung di subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.